Asifa Syafningdiah Putri Ambami Latif dinobatkan sebagai Miss Indonesia di tahun 2010, memikat hati bangsa dengan keanggunan dan kecerdasannya. Perjalanannya dari panggung kontes kecantikan membawanya ke dunia korporat dengan memegang peran di PT Pertamina International Shipping. Anak perusahaan dari raksasa energi milik negara Indonesia, Pertamina, ini menempatkan Asifa pada posisi yang penuh tanggung jawab di dalam perusahaan yang penting bagi perekonomian bangsa. Jalan karirnya, yang tampaknya jauh dari sorotan, telah mengambil arah tak terduga saat ia terjerat dalam skandal korupsi tingkat tinggi. Tuduhan terhadap Pertamina telah mengguncang seluruh Indonesia, menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas di dalam perusahaan, dan lebih luas lagi. Kisah Asifa adalah pengingat keras bahwa bahkan mereka yang tampaknya jauh dari dunia keuangan tinggi dan urusan korporat yang rumit, dapat terseret ke dalam pertempuran hukum yang kompleks. Pengalamannya menyoroti konsekuensi luas dari korupsi, yang berdampak pada individu dari semua lapisan masyarakat. Masyarakat Indonesia, yang dulu terpikat oleh kecantikan dan ketenangannya, kini menyaksikan dengan napas tertahan saat Asifa menjalani babak yang penuh tantangan ini. Akankah dia keluar tanpa cedera? Atau akankah reputasinya selamanya ternoda oleh bayang-bayang korupsi? Di tengah drama yang sedang berlangsung ini, terdapat Pertamina, perusahaan yang dipercaya untuk mengelola sumber daya energi Indonesia yang sangat besar. Dugaan korupsi di dalam Pertamina telah mengguncang kepercayaan publik, memberikan bayangan gelap atas operasional perusahaan. Kasus ini berpusat pada pengelolaan minyak mentah dan produk kilang, aspek penting dari bisnis Pertamina, dan sumber pendapatan vital bagi negara. Dari tahun 2018 hingga 2023, periode di mana dugaan kegiatan ilegal terjadi, anak perusahaan dan mitra kontraktor Pertamina, yang secara kolektif dikenal sebagai KKKS, juga terlibat. Skala dugaan korupsi ini sangat mengejutkan, dengan Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah. Angka yang mencengangkan ini merupakan pukulan telak bagi perekonomian Indonesia, yang menyoroti dampak buruk dari kejahatan keuangan. Skema yang diduga melibatkan jaringan transaksi yang rumit, dengan individu yang diduga menyalahgunakan posisi kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Saat para penyidik menyelidiki lebih dalam urusan Pertamina, tingkat sebenarnya dari dugaan korupsi perlahan terungkap, mengungkap pelanggaran kepercayaan publik yang sangat memprihatinkan. Menanggapi banyaknya tuduhan, Kejagung memulai penyelidikan skala penuh, bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan kesalahan Pertamina. Penyelidikan mereka meluas lebih dari Asifa, menjerat sejumlah pejabat tinggi dan tokoh bisnis. Di antara mereka yang diinterogasi adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang, termasuk eksekutif dari anak perusahaan Pertamina dan mitra kontraktor. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengungkap jaringan rumit individu dan perusahaan yang diduga terlibat dalam skema korupsi. Pendekatan cermat Kejagung melibatkan pemanggilan saksi, pemeriksaan catatan keuangan, dan kolaborasi dengan otoritas terkait untuk melacak aliran dana. Penyelidikan mereka berusaha menjawab pertanyaan penting. Siapa yang mengatur skema yang diduga? Bagaimana mereka bisa menguras begitu banyak uang? Dan yang paling penting, bagaimana tindakan mengerikan seperti itu dapat dicegah di masa depan? Hasil penyelidikan Kejagung akan memiliki konsekuensi yang luas, berpotensi mengarah pada tuntutan pidana, penyitaan aset, dan reformasi besar-besaran di Pertamina. Seiring berjalannya investigasi, satu nama muncul sebagai kemungkinan penghubung antara Asifa dan dugaan korupsi ini, Gading Ramadan Joido. Joido, seorang tokoh terkemuka di dunia bisnis Indonesia, memegang posisi penting di dua perusahaan, PT Jenggala Maritim dan PT Orbit Terminal Merak. Dugaan keterlibatannya dalam kasus Pertamina berpusat pada perannya sebagai komisaris PT Jenggala Maritim, perusahaan yang dicurigai memfasilitasi transaksi keuangan ilegal. Para penyidik dengan teliti memeriksa urusan bisnis Joido, mencari jejak keuangan yang mungkin menghubungkannya dengan Asifa dan individu lain yang terlibat dalam kasus ini. Sifat hubungan keuangan yang diduga antara Joido dan Asifa masih belum jelas. Penyidik sedang menjajaki berbagai kemungkinan, termasuk pembayaran langsung, hadiah, atau bentuk keuntungan finansial lainnya.
Investigasi ini bertujuan untuk menentukan apakah transaksi keuangan yang diduga ini merupakan urusan bisnis yang sah atau bagian dari skema yang lebih luas untuk menyembunyikan dana ilegal. Hasil investigasi ini akan sangat penting dalam menentukan posisi hukum Asifa dan sejauh mana keterlibatannya dalam kasus Pertamina. Meskipun keterlibatan Asifa telah menarik perhatian publik, penting untuk diingat bahwa dia hanyalah satu bagian kecil dari teka-teki yang jauh lebih besar. Investigasi Kejagung telah melibatkan banyak individu lain, termasuk pejabat tinggi Pertamina dan eksekutif dari perusahaan kontraktor. Individu-individu ini memegang posisi penting dalam organisasi masing-masing, memberi mereka akses ke informasi sensitif dan kemampuan untuk memengaruhi keputusan keuangan. Di antara mereka yang disebut sebagai tersangka adalah individu yang terlibat langsung dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang. Peran mereka yang diduga dalam skema korupsi berkisar dari memanipulasi kontrak hingga menyetujui faktur palsu. Investigasi ini bertujuan untuk mengungkap jaringan hubungan dan transaksi yang kompleks, yang memungkinkan individu-individu ini untuk diduga mengeksploitasi posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Seiring berjalannya investigasi, sejauh mana keterlibatan mereka yang sebenarnya dan peran spesifik yang mereka mainkan akan menjadi lebih jelas, menjelaskan cara kerja internal dari skandal korupsi yang rumit ini. Kasus Pertamina ini menjadi pengingat keras akan dampak buruk korupsi terhadap kesejahteraan bangsa. Dugaan uang rakyat sebesar 193,7 triliun rupiah yang dikorupsi merupakan bagian yang sangat besar dari anggaran negara Indonesia. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai layanan publik penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Hilangnya pendapatan ini memiliki konsekuensi jangka panjang, menghambat pertumbuhan ekonomi, melanggengkan ketidaksetaraan, dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Pemberantasan korupsi bukan hanya tentang menghukum pelaku, ini tentang menjaga masa depan bangsa. Setiap rupiah yang hilang karena korupsi merupakan kesempatan yang hilang untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Indonesia biasa. Menangani masalah ini membutuhkan pendekatan yang berlapis-lapis, termasuk memperkuat lembaga penegak hukum mendorong transparansi dan akuntabilitas, dan menumbuhkan budaya integritas di sektor publik maupun swasta. Skandal korupsi Pertamina telah memicu tanggapan hukum yang tegas, dengan Kejagung yang mengajukan tuntutan terhadap mereka yang terlibat. Para tersangka menghadapi tuduhan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3, bersamaan dengan Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan hukum ini membawa hukuman berat, termasuk penjara dan denda yang besar, yang mencerminkan beratnya pelanggaran yang dituduhkan. Proses hukum kemungkinan akan melibatkan proses yang panjang dan rumit, karena jaksa penuntut umum akan menunjukkan bukti-bukti penyimpangan keuangan dan terdakwa akan melakukan pembelaan. Hasil dari kasus ini akan menjadi preseden bagi kasus korupsi di Indonesia di masa mendatang. Mengirimkan pesan yang jelas bahwa mereka yang terlibat dalam kegiatan semacam itu akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Meskipun dugaan keterkaitan Asifa dengan kasus Pertamina telah menarik perhatian media yang besar, penting untuk diingat bahwa saat ini dia dianggap sebagai saksi, bukan tersangka, dalam penyelidikan ini. Pemeriksaannya oleh Kejagung bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan mengklarifikasi perannya terkait dengan Gading Ramadhan Joedo dan dugaan transaksi keuangan yang terjadi. Seiring berjalannya penyelidikan, status Asifa bisa berubah, tergantung pada bukti yang ditemukan. Jika Kejagung menemukan bukti yang kuat yang menghubungkannya dengan dugaan korupsi, dia juga bisa menghadapi tuntutan. Sebaliknya, jika keterlibatannya dianggap tidak penting, dia akan dibebaskan dari segala tuduhan. Terlepas dari hasil hukumnya, reputasi Asifa pasti terdampak karena hubungannya dengan skandal Pertamina. Mantan ratu kecantikan yang dulunya dihormati kini menghadapi pengawasan dan spekulasi publik, dengan namanya selamanya terkait dengan kasus korupsi tingkat tinggi ini. Pengadilan opini publik seringkali memberikan penilaian yang cepat,
dan citra Asifa mungkin sulit pulih dari bayang-bayang yang ditimbulkan oleh tuduhan-tuduhan ini. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa bahkan mereka yang tampaknya jauh dari dunia pelanggaran korporasi dapat terjerat di dalamnya. Pengalaman Asifa menyoroti pentingnya kehati-hatian dan perilaku etis, terlepas dari profesi atau status sosial seseorang.